Ya, untuk selanjutnya saya akan membahas materi pada kelompok 9 mengenai aborsi. Yang pertama, di sini ada ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa sesungguhnya aborsi itu dilarang untuk dilakukan karena eh, dilarang oleh agama. Adapun dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra ayat 31, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. Nah, tadi mengenai ayat Al-Quran tentang larangan membunuh ataupun dalam materi ini larangan aborsi. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan aborsi? Nah, aborsi di sini memiliki pengertian yaitu suatu pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja. Terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan. Nah, aborsi ini meliputi abortus provocatus medicinalis dan abortus provocatus criminalis. Nah, abortus provocatus medicinalis ini dilakukan karena adanya pertimbangan ataupun alasan berdasarkan medis. Sedangkan yang abortus provocatus criminalis dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis. Jadi dilakukan tanpa prosedur dalam medis. Nah, secara etimologi, aborsi ini berasal dari bahasa Inggris, abortion, atau dalam bahasa Latin disebut juga abortus, yang berarti gugurnya kandungan. Sedangkan dalam bahasa Arab, aborsi dikenal dengan istilah imlas atau al-ijhad. Al-ijhad. Nah, secara terminologi diartikan bahwa aborsi merupakan pengeluaran secara paksa janin yang ada di dalam kandungan sebelum mampu hidup di luar lingkungan kandungan. Hal ini merupakan bentuk pembunuhan karena janin tidak diberi kesempatan untuk tumbuh dalam dunia. Nah, sebenarnya proses aborsi ini ada beberapa tipe ataupun jenis. Yang pertama ada aborsi yang terjadi secara spontan. Yang kedua ada secara buatan, dan yang ketiga ada secara medis ataupun terapeutik. Yang pertama yaitu spontan, terjadi secara alami tanpa tindakan apapun yang dilakukan oleh yang mengandung janin tersebut. Nah, sedangkan yang buatan atau sengaja, aborsi ini dilakukan sengaja yaitu dengan cara tadi membunuh janin yang ada dalam kandungan. Sedangkan yang secara medis, aborsi ini dilakukan atas indikasi medis, baik itu terjadi suatu permasalahan pada kandungan ataupun pada janin tersebut. Maka dari itu dilakukan proses aborsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Nenden Farida dengan NIM 117206339 akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Materi yang sekarang akan saya jelaskan adalah jenis-jenis aborsi. Jika kita mendengar kata aborsi, seringkali kita berpikir bahwa aborsi merupakan proses pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja. Tapi, jika kita mengetahui jenisnya, ternyata aborsi ini tidak hanya dilakukan secara sengaja. Ada jenis-jenis aborsi berdasarkan prosesnya. Yang pertama, ada aborsi spontan atau aborsi alamiah. Yang kedua, ada aborsi buatan atau aborsi yang dilakukan dengan sengaja. Dan yang ketiga, ada aborsi medis yang dilakukan karena saran medis. Kasus ini dapat terjadi ketika janin di dalam kandungan jika tidak diangkat akan membahayakan nyawa ibu, sehingga akhirnya diputuskan oleh ahli medis untuk dilakukan aborsi. Kemudian ada jenis-jenis aborsi berdasarkan medis. Yang pertama, ada aborsi spontanius yang terjadi karena faktor-faktor ilmiah, alamiah.
yang terjadi karena faktor-faktor mekanis. Aborsi ini dapat terjadi secara alamiah, seperti karena lemahnya kandungan ibu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada abortus provokatus atau aborsi yang dilakukan dengan kesengajaan. Abortus spontaneous ini ada berbagai macam jenisnya lagi. Yang pertama ada abortus kompleks, di mana ini merupakan kejadian keguguran lengkap. Artinya seluruh hasil konsepsi di dalam rahim benar-benar dikeluarkan seluruhnya. Kemudian ada abortus incompletus, di mana keguguran ini merupakan keguguran yang bersisa. Artinya hasil konsepsi di dalam rahim ibu masih menyisakan seperti menyisakan residua ataupun plasenta. Kemudian ada abortus iminen. Abortus iminen ini merupakan keguguran yang masih bisa dicegah, seperti dapat dicegah oleh obat-obatan ataupun oleh cara medis yang lain. Kemudian ada juga mised abortus. Mised abortus ini merupakan keadaan di mana janin di dalam rahim ibu sudah meninggal tapi tidak diketahui oleh ibu. Nah, tidak diketahuinya ini dapat terjadi karena seperti tidak menimbulkan efek samping atau efek yang dirasakan ketika bayi tersebut meninggal, dan juga tidak ada percikan darah yang keluar sehingga ibu tidak mengetahui bahwa janinnya sudah meninggal. Kejadian ini dapat diketahui dalam jangka waktu 1 bulan atau hingga 2 bulan. Nah, dapat diketahui dalam jangka waktu ini karena dalam jangka waktu 2 bulan ini nanti akan terlihat bahwa tidak terdapat perkembangan janin di dalam rahim ibu, sehingga akhirnya dapat diketahui bahwa janin tersebut sudah meninggal. Kemudian ada abortus habitulis. Abortus habitulis ini merupakan keguguran yang terjadi secara berulang-ulang. Dapat terjadi hingga 2 atau 3 kali atau bahkan lebih. Kemudian ada abortus infeksius. Abortus infeksius atau seringkali disebut abortus septik ini merupakan keguguran yang setelah keguguran ini akan terjadi infeksi pada saluran genital ibu. Kemudian ada juga abortus provokatus. Abortus provokatus ini atau aborsi yang terjadi secara sengaja ini, yang pertama ada abortus provokatus medicinalis yang terjadi karena seperti hal tadi, ketika janin di dalam kandungan akan membahayakan nyawa ibu, maka ahli medis memutuskan untuk mengangkat janin tersebut. Adapun abortus provokatus medicinalis ini ada syaratnya. Yang pertama dilakukan oleh para ahli medis, yang mana para ahli medis ini sudah memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan aborsi. Kemudian yang kedua harus meminta pertimbangan dari para ahli. Contohnya seperti ahli medis lain, ahli agama, di mana jika dilakukan aborsi atau pengangkatan janin ini bagaimana hukumnya, karena memang membahayakan nyawa ibu. Kemudian ahli hukum, karena jika tidak ada pertimbangan dari ahli hukum, maka bisa dikatakan proses aborsi ini merupakan proses pembunuhan secara disengaja. Kemudian ahli psikologis, di mana di sini harus mempertimbangkan juga keadaan ibu selanjutnya. Kemudian di sini juga harus mendapat pertimbangan dari pihak keluarga dan suami. Kemudian harus dilakukan dengan sarana dan prasarana yang memadai, seperti dilakukan di rumah sakit, bukan dilakukan di tempat-tempat ilegal. Kemudian prosedurnya juga harus tidak boleh ada yang dirahasiakan atau harus ada transparansi, sehingga jika dokumen dan prosedurnya lengkap, maka ketika sesuatu terjadi kepada ibu, pihak keluarga tidak akan menyalahkan ahli medis karena setelah dilihat dokumen medisnya lengkap begitu. Kemudian ada abortus provokatus criminalis. Nah, abortus provokatus criminalis ini merupakan aborsi yang dilakukan karena tindakan-tindakan ilegal atau tidak berdasarkan indikasi medis. Kegiatan abortus provokatus medicinalis ini dapat terjadi
karena seperti misalkan kasus perempuan yang hamil di luar pernikahan sehingga akhirnya memutuskan untuk abortus provocatus criminalis atau aborsi ilegal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Amil Hasana dengan NIM 1172060038. Sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab aborsi yang ada 13 poin sebagai berikut ini. Faktor pertama penyebab terjadinya aborsi yaitu faktor ekonomi. Nah, biasanya faktor ekonomi ini terjadi pada pasangan atau keluarga yang apabila pasangannya hamil, maka mereka belum siap terhadap faktor ekonominya karena takut dihimpit oleh sisi keuangan, maka mereka merasa takut untuk tidak dapat membesarkan anak yang berada di dalam kandungannya, sehingga aborsi merupakan jalan keluar menurut pandangan mereka. Nah, adapun faktor yang kedua ialah faktor sosial. Faktor sosial ini berkaitan dengan faktor di poin ketiga, yaitu malu dengan tetangga dan kerabat dekat. Nah, biasanya dari kedua faktor ini aborsi dilakukan akibat hamil di luar nikah. Nah, hamil di luar nikah ini merupakan salah satu perilaku seks bebas yang terjadi di kalangan remaja. Sehingga jika salah satu pasangannya hamil, maka pasangan wanitanya itu akan merasa malu karena dirinya telah hamil di luar nikah. Sehingga hal tersebut dirasakan sebagai suatu aib. Maka ketika kehamilannya akan membesar, dia akan merasa malu terhadap tetangga dan keluarga dekat. Sehingga mereka akan melakukan aborsi sebagai jalan keluarnya. Faktor yang keempat yaitu takut sang janin tertular penyakit. Nah, ada sebuah kasus, satu ibu yang mengidap satu penyakit ataupun kedua pasangan mengidap satu penyakit takut jika sang janinnya ini tertular penyakit dari keduanya, sehingga kedua pasangan ini memutuskan untuk melakukan aborsi atau menggugurkan janinnya. Padahal hal tersebut belum tentu merupakan hal yang terbaik bagi keduanya. Faktor yang selanjutnya yaitu korban perkosaan. Nah, ada salah satu kasus yang memprihatinkan di antara kalangan remaja, yaitu mereka yang mengalami kasus perkosaan, sehingga mereka tidak tahu siapa yang akan bertanggung jawab terhadap janin yang dikandungnya, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan aborsi. Hal tersebut mereka lakukan karena mereka berpikir dengan tindakan aborsi ini dapat menyelamatkan masa depannya. Nah, yang selanjutnya yaitu tidak mempunyai biaya untuk merawat anak. Nah, hal ini berkaitan dengan poin yang pertama yaitu faktor ekonomi, sehingga mereka memutuskan untuk menggugurkan atau mengaborsi janin yang dikandungnya karena ditakutkan tidak mempunyai biaya untuk merawat tumbuh kembang janin ke fase berikutnya. Nah, faktor penyebab aborsi yang terakhir yaitu tidak adanya rasa tanggung jawab. Hal ini juga sama dikarenakan kehamilan di luar pernikahan yang diakibatkan oleh perilaku seks bebas di kalangan remaja, sehingga mereka belum mempunyai rasa tanggung jawab yang cukup terhadap apabila terjadi hal-hal di luar nalar mereka seperti kehamilan ini, sehingga mereka memilih jalan keluar untuk melakukan aborsi atau pengguguran janin. Faktor yang selanjutnya yaitu takut membahayakan kesehatan. Nah, memang aborsi ini merupakan suatu perbuatan yang salah, tetapi jika perbuatannya atas seizin dokter resmi, maka perbuatan ini bisa disah-sahkan saja. Seperti contohnya takut membahayakan kesehatan. Ada kasus di mana seorang ibu mengidap penyakit kelainan jantung. Nah, dapat diketahui oleh teman-teman semuanya jika dalam fase kehamilan, maka volume peredaran darah akan meningkat sebanyak 30-50%. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa jantung juga akan memompa darah lebih banyak daripada biasanya. Nah, jika sang ibu mengalami kelainan jantung, maka hal tersebut akan mengakibatkan serangan jantung mendadak bagi sang ibu. Maka jika hal tersebut atau pengguguran tersebut tidak dilakukan, dapat merenggut nyawa sang ibu. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu diagnosis kelainan janin. Nah, jika selama fase kehamilan janin didiagnosis ada faktor-faktor kelainan yang sampai jika bayi itu pun dilahirkan, maka bayi tersebut tidak akan bertahan lama, maka bisa saja pengguguran ini dilakukan. Seperti ada kelainan tidak adanya kepala, terus ada kelainan seperti kelainan jantung yang parah dan yang lainnya. Adapun faktor lainnya seperti tidak menginginkan anak,
aib keluarga, dipaksa pasangan, serta belum siap menjadi orang tua. Poinnya sama seperti poin yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan kehamilan di luar nikah sebagai akibat dari pergaulan seks bebas pada remaja. Nah, hal tersebut memungkinkan terjadinya aborsi karena remaja tersebut takut jika sekolahnya akan terganggu, ataupun pada kalangan orang dewasa takut jika pekerjaannya terganggu dan hal lain sebagainya. Sehingga mereka memandang jika aborsi merupakan jalan utama yang dapat memecahkan permasalahan kehamilan tersebut. Nah, adapun seperti dipaksa pasangan, hal ini juga biasanya terjadi pada kalangan remaja atau kaum remaja yang mereka mengalami hamil di luar nikah, sehingga keduanya ini belum siap untuk menjadi figur seorang orang tua atau untuk membangun kehidupan berumah tangga. Sehingga biasanya pasangan laki-lakinya ini memaksa kepada pasangan perempuan untuk menggugurkan kandungan yang sedang dikandungnya. Sebagaimana ke-13 faktor penyebab aborsi yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, jika ditarik secara garis besar ataupun faktor dominan yang paling menyebabkan terjadinya aborsi yaitu akibat kehamilan di luar nikah yang disebabkan oleh pergaulan seks bebas di antara remaja. Sehingga pada poin ini perlu diperhatikan peran orang tua terhadap perkembangan remaja atau anak-anak mereka. Maka perlu sejak dini dilakukan seperti pendidikan seks kepada anak, lalu sebab-sebab yang akan terjadi dan hal yang lain sebagainya. Penguatan agama pun sangat perlu ditekankan pada usia remaja atau dari usia dini, sehingga jika sudah tumbuh dan berkembang nantinya remaja tersebut akan menyadari tentang kehidupan yang baik yang seperti apa yang harus mereka jalani ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nuranisa melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dan resiko aborsi. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa aborsi memiliki resiko yang tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan seorang wanita, bahkan bisa beresiko kematian. Tidak benar jika dikatakan bahwa seseorang yang melakukan aborsi tidak merasakan apa-apa dan langsung boleh pulang. Ini adalah informasi yang salah. Sebenarnya, wanita yang sudah melakukan aborsi itu harusnya tetap di rumah sakit dan belum diizinkan untuk pulang. Terutama mereka yang sedang kebingungan atau stres menghadapi suatu aborsi dari kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, resiko aborsi ini tidak aman apabila dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan profesi medis, misalnya dengan cara penggunaan ramuan peluru rahim, manipulasi fisik seperti dengan pijatan pada rahim agar janin terlepas dari rahim menggunakan alat bantu tradisional yang tidak steril dan berakibat negatif pada rahim. Adapun melakukan aborsi yang tidak aman pada remaja mengandung resiko antara lain infeksi alat reproduksi, yang kedua kemandulan, pendarahan dan gangguan neurologis atau saraf, tingginya resiko kematian ibu atau anak, robeknya rahim, pustula genital traumatis atau rusaknya alat reproduksi jalan lahir, yang terus ada resiko shock dan kematian. Nah, dalam buku Facts of Life yang ditulis oleh Brian Klaus, dijelaskan bahwa pada saat dan setelah melakukan aborsi, ada beberapa risiko yang akan dihadapi seorang wanita atau seorang ibu yang segera harus dicegah ya. Ini secara garis besarnya terdapat dua macam risiko. Yang pertama ada risiko kesehatan dan keselamatan secara fisik, dan yang kedua itu ada risiko gangguan psikologis atau kejiwaan. Nah, gangguan secara fisik ini bisa terjadi dengan kematian mendadak karena pendarahan hebat, kematian mendadak karena pembius yang gagal, kematian secara lambat akibat infeksi serius di sekitar kandungan, rahim yang sobek, kerusakan leher rahim, kanker payudara karena tidak seimbangnya hormon estrogen pada wanita, kanker indung telur, kanker leher rahim atau cervical kanker, kanker hati, kelainan pada plasenta atau ari-ari yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya. Maksudnya ini adalah kelainan pada plasenta atau ari-ari yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya adalah anak yang dilahirkan atau hamil setelah melakukan aborsi. Nah, menjadi mandul atau tidak mampu memiliki keturunan lagi. Terus infeksi rongga panggul, infeksi pada lapisan rahim.
Terus yang penyakit atau ancaman resiko kejiwaannya adalah yang pertama adalah kehilangan harga diri sekitar 82%, teriak-teriak histeris sekitar 51%, mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi 63%, ingin melakukan bunuh diri 28%, mulai menggunakan obat-obat terlarang 41%, tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual sebesar 59%. Nah, di samping gejala di atas, para wanita yang melakukan aborsi akan dipenuhi atau dihantui perasaan bersalah yang tidak pernah hilang selama hidupnya bertahun-tahun. Nah, mungkin dari situ sudah diketahui bahwa aborsi itu sebaiknya jika tidak atas usulan dokter dihindari, dan jikapun ada usulan dokter lebih baik bertahan di rumah sakit sampai keadaan lebih baik. Sekian dampak dan resiko aborsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.